Gereja, apakah yang kamu pikirkan? Gereja yang saya maksud bukanlah bangunan bertembok di mana semua orang berkumpul di dalamnya, yang dipenuhi dengan berbagai fasilitas dan merasakan kenyamanan untuk beribadah. Bukan. Gereja yang saya maksud adalah sebuah tempat di mana orang-orang percaya berkumpul dan mereka berfellowship bersama-sama dalam sebuah ibadah yang menyentuh surga. Orang-orang ini hadir untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan sesuatu kepadanya. Merasakan lawatannya, mereka berdoa dan bertumbuh karena mendengarkan firman Tuhan dengan antusias. Itulah gereja, di mana sebuah tempat itu mampu membuat orang berubah, mengalami pembaruan hidup, dan memiliki iman yang semakin bertumbuh. Semakin kita bisa lebih leluasa untuk beribadah dan berjumpa satu dengan yang lain. Hari ini ada bagian penting yang saya mau sampaikan, yang kadang-kadang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Mungkin sudah selalu kita tahu, tetapi kurang kita pahami dengan sungguh-sungguh. Saya memberi khotbah pada hari ini adalah level recognition, tingkatan dari pengakuan. Yang saya maksudkan adalah bagaimana saya dan saudara itu memiliki pengakuan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana Allah berbicara dengan saya dan bagaimana saya berbicara dengan Dia. Allah menganggap saya apa, saya menganggap Allah itu bagaimana. Di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan di dalam bagian itu, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Kata penting yang saya mau tekankan, Tuhan berkata kepada orang-orang Israel, kamu adalah umatku, aku adalah Allahmu. Di dalam hubungan relasi kita dengan Tuhan, kita ada di level yang pertama juga, saudara. Tuhan itu adalah Allah, kita adalah umatnya. Di dalam banyak agama dikatakan kita itu menyembah Allah. Ada yang menyebutnya Allah, ada yang menyebutnya Sang Hyang Widi, ada yang menyebutnya apa saja. Tapi Dia adalah Allah dan kita umatnya. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Saya dan saudara adalah ciptaan. Dia adalah Tuhan, kita adalah hamba. Maka kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk memuliakan Dia. Kita datang ingin memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu adalah hubungan kita dengan Tuhan pada tingkatan yang pertama. Yang kita kenali ketika Allah berbicara kepada orang-orang Israel, engkau adalah umatku dan aku adalah Allahmu. Dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, hal penting yang disampaikan oleh Musa kepada Firaun adalah umatnya ingin datang menyembah Allah. Jadi izinkanlah mereka itu pergi dari Mesir. Bagian level yang kedua, di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di bagian level yang kedua, hubungan kita dengan Tuhan. Kita menyebutnya Bapa. Dan kita adalah anaknya. Ini menjadi sebuah level yang lebih tinggi atau berbeda daripada agama atau kepercayaan lain. Mereka
menyebutnya Allah, tapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk mengatakan Allah itu Dedi, Allah itu Bapak, Allah itu adalah ayah kita, dan kita ini anak-anaknya. Jadi ketika seseorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini menjadi satu keluarga Allah, amin. Mengapa kita jadi satu keluarga? Bapaknya siapa? Tuhan. Bapak rohani kita adalah Tuhan. Maka kita ini anak-anak Allah. Dalam satu keluarga, biasanya kelihatan kalau ini adiknya, ini kakaknya itu mukanya mirip ya. Coba tengok kanan kiri siapa yang mukanya mirip. Pasti dia adiknya atau kakaknya atau ayahnya atau ibunya, betul? Ada DNA yang diturunkan sehingga mungkin bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit, warna rambut, jenis rambut itu bisa mirip sama. Kalau kita ini satu keluarga di dalam Tuhan Yesus, kita ini satu keluarga Allah, mestinya kita mirip dengan Tuhan, betul? 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata, kalau kamu mengatakan Yesus ada di dalammu, kalau kamu mengatakan Dia ada di dalam kamu, kamu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu Bapakku, Tuhan Yesus itu Bapakku, hiduplah sebagai anak-anak yang dikenali bahwa saudara adalah keluarganya. Jangan sampai kehidupan saudara, karakter saudara, perilaku hidup sehari-hari sama sekali tidak mencerminkan bahwa saudara itu bagian dari keluarga Allah. Di level yang ketiga, saya ambil satu bagian saja. Lukas 14 ayat 27 berkata demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Level yang ketiga dalam relasi kita dengan Tuhan, Dia adalah guru, saya dan saudara adalah murid. Tuhan Yesus adalah guru, kita semua ini murid Yesus, betul? Kalau kita melihat perjalanan para murid-murid Tuhan Yesus, kemanapun gurunya pergi, ke situ mereka ikut. Apapun yang gurunya lakukan, muridnya melakukan yang sama. Ketika Yesus mengasihi orang, mereka diajar untuk mengasihi. Sehingga Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15, kasihilah seorang akan yang lain, supaya orang lain tahu bahwa engkau adalah muridku. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas tadi bahwa kita itu wajib memikul salib dan mengikut Yesus. Jikalau ada orang yang jauh mencintai hidupnya, mencintai hartanya, mencintai segala yang dia miliki, Tuhan Yesus berkata, engkau tidak layak jadi muridku. Mengikut Yesus sebagai muridnya adalah pengikutan totalitas hidup. Sehingga ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Level yang ketiga dalam hubungan kita dengan Tuhan, Dia adalah guru, kita adalah murid. Bagian yang keempat, Yohanes 15 ayat yang ke-15 berkata demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Di level yang keempat, Tuhan itu sahabat, kita ini adalah
Sahabat. Saudara bisa cari di semua kepercayaan yang lain. Saudara bisa cari di semua ajaran agama yang lain. Tidak ada satupun yang memposisikan Allah sebagai sahabat. Hanya Tuhan Yesus yang berkata, aku sahabatmu dan kamu adalah sahabatku. Keyakinan pengertian ini, ketika saya mendalami hal itu, saya maces gitu ya. Ternyata saya ini sahabatnya Tuhan loh. Mari kita pikirkan, siapakah Tuhan Yesus bagimu? Dan siapakah kamu bagi Tuhan? Pernahkah kita memikirkan bagaimana pengakuan kita bagi Tuhan? Apakah kita mengakui Dia sebagai pribadi yang mencukupi kebutuhan kita? Apakah kita memperlakukan Dia sebagai Allah yang wajib disembah? Apakah Allah itu demikian jauh sehingga kita harus melakukan banyak hal untuk membangun hubungan pribadi? Di level yang keempat, Tuhan Yesus mengakui saya dan saudara sebagai sahabatnya. Pertanyaan untuk diri saudara masing-masing. Apakah Tuhan Yesus adalah sahabatmu? Terlalu banyak orang berkata, saya kesepian, saya gak punya teman, saya gak ada teman curhat, saya stres, saya depresi. Ada banyak orang mencari pertolongan di tempat lain karena dia melupakan posisi ini. Level pengakuan Tuhan bagi kita adalah engkau sahabatku. Mari kita perhatikan secara spesifik di level yang keempat ini. Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 16 saya baca secara lebih utuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Pernyataan Tuhan Yesus yang luar biasa ini membawa saya dan saudara pada level yang keempat. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Tuhan tidak hanya memperlakukan saudara dan saya sebagai orang yang wajib menyembah, yang wajib taat, yang wajib mengerjakan semua yang Tuhan mau. Tuhan tidak hanya memperlakukan saudara sebagai orang yang wajib ikut Dia. Pak guru bilang apa, demikian kita lakukan. Pak guru melarang apa, kita berusaha untuk mentaatinya. Tapi saya dan saudara dibawa oleh Tuhan Yesus pada level yang sangat akrab, sangat intim. Tuhan tidak menyebut kita lagi, kamu ini hambaku, kamu ini budakku, kamu ini pelayanku, kamu harus melayaniku, kamu harus ngikuti apa mauku. Tuhan tidak melakukan itu bagi saya dan saudara. Tuhan berkata, aku
menyebut kamu sahabat. Puji Tuhan. Beritahu pada teman sebelah kanan kiri saudara, aku sahabatnya Tuhan Yesus loh. Oh, ternyata kita itu tidak pernah sendirian. Ternyata kita itu tidak pernah kesepian. Tuhan Yesus senantiasa ada 24 jam 7 hari bersama dengan saudara karena dia adalah sahabat sejati kita. Betul? Saya punya sahabat tinggal di luar kota. Tidak bisa saya tahu dia sedang apa, dia lagi sedih atau apa, dia sedang bergumulan apa. Tetapi bagi saya, kalau sungguh-sungguh saya memperlakukan Tuhan Yesus itu sahabat saya, berarti saya tidak perlu mencari pulsa, tidak perlu pinjam telepon, tidak perlu pergi naik sepeda motor ke rumah teman saya, nggak perlu naik pesawat ke sana. Saya tinggal masuk kamar dan berbicara dengan dia. Betul? Mari kita perhatikan Yohanes pasal 15 tadi dengan lebih terperinci. Dalam kategori hubungan, Tuhan Yesus sahabatku. Dia memiliki kualifikasi sahabat, memberi di level yang tertinggi. Dia memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dia memberi kasih yang terbesar. Di SD saya punya teman akrab. Tapi kalau misalnya saya melakukan sesuatu yang dia nggak suka, dia bisa marah gitu ya. Dia ganti teman, apalagi zaman sekarang. Saya memperhatikan sekali anak-anak usia SMP itu, ketika masa pandemi anak saya bergumul, aduh aku nggak punya teman mah. Nah, padahal kalau dia Zoom itu jumlah temannya banyak gitu ya. Setelah dia masuk sekolah, teman yang akrab ketika online ternyata bukan teman sekelas. Wah, dia lebih galau lagi ya. Aku nggak punya teman padahal teman sekelasnya banyak. Tapi dia merasa bahwa temannya itu bukan di situ, tapi yang di kelas lain. Karena beda kelas, frekuensi berjumpa pasti berkurang. Kesempatan curhat ngobrol pasti berkurang. Ketika online-nya bisa online, bisa ngobrol. Tapi sudah aktivitas onsite pasti secara fisikal dia akan lebih banyak temannya di kelas, lebih banyak kualifikasi bertemu dan teman yang lain itu juga sama. Sehingga dalam pergumulan kemudian ada keakraban yang lain dengan teman sekelas, dia merasa sahabatku meninggalkanku. Waduh, galau banget itu ya. Ketika masih ABG itu seperti itu. Hal-hal yang cocok membuat orang jadi dekat. Kita ini bisa punya sahabat mungkin karena kesukaannya sama. Mungkin karena orang itu kita hormati, jadi kita mau sahabatan sama dia. Mungkin dia ini orang yang di dalam hidupnya berdampak dalam keberadaan kita. Jadi kita mau sahabatan sama dia. Tapi persahabatan kita di dunia ini mungkin belum mencapai level kualifikasinya Tuhan. Betul? Tuhan Yesus menempatkan kita sebagai sahabatnya. Dia memberi yang terbaik, yang terberat, yang paling berharga, yaitu nyawanya. Kualifikasi persahabatan Tuhan Yesus adalah memberikan hidupnya supaya kita hidup. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4:15 ayat 14. Jikalau kamu menuruti segala perintahku, maka kamu bisa menjadi sahabatku. Ketaatan kepada perintahnya bisa membuat kita jadi sahabatnya Allah. Maksudnya Tuhan adalah ketika saya dan saudara berjalan bersama dia dalam persahabatan yang sejati, pasti kita belajar memberi yang terbaik. Pasti kita belajar memenuhi
apa yang diinginkan sahabat kita, betul? Suami saya punya sahabat di luar kota. Setiap kali dia beli kopi, karena suami saya itu paling suka kopi, pasti ingat beliin sahabatnya. Meskipun jauh ya dikirim. Waduh, saya bilang, kamu ini kelihatannya lebih perhatian ya sama sahabatmu ya. Ingin melakukan yang terbaik. Hal yang terakhir yang keempat. Mari perhatikan di ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Persahabatan kita dengan Tuhan tidak sekedar persahabatan tanpa tujuan. Tapi Tuhan meminta kepada saya dan saudara ketika dia berkata, aku memberi tugas supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Dari 3 hal ini dia menambahkan hal penting. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada keterkaitan hubungan persahabatan kita. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, perjalanan persahabatan kita dengan teman-teman saya dan teman-teman saudara. Berapa kali kita belajar memenuhi keinginan teman kita. Kita pergi bareng, ayo makan bakso, sahabat kita, aku gak suka bakso, kemarin udah kok ganti soto. Kita ikut kan? Sahabat kita itu suka warna pink, kita suka warna biru. Mungkin kita berkata, ya udah sekarang warna pink kamu beli, nanti besoknya biru aku ya. Kita belajar memenuhi apa yang diinginkan sahabat kita. Kita berusaha untuk melakukan yang dia mau. Dan sebaliknya, dia pun memperlakukan kita dengan cara yang sama. Dia memikirkan apa yang baik untuk kita. Dia melakukan apa yang kita inginkan. Dia melakukan apa yang kita mau. Seringkali di dalam hubungan persahabatan, dalam sebuah persoalan, biasanya kalau tahu punya masalah apa, tanya dulu ke sahabatnya. Kalau tanya ke mama papanya belum tentu tahu. Tapi kalau tanya sahabatnya, ini anak kenapa? Pasti dia tahu. Persahabatan yang intim membuat ada keterbukaan, ada transparansi. Pergumulan kita akan menjadi pergumulan sahabat kita. Pergumulan sahabat kita akan menjadi pergumulan kita juga. Kita menjadi tim yang saling mengisi. Itulah persahabatan. Persahabatan dengan teman. Apalagi yang menjadi sahabat kita itu adalah Tuhan. Di dalam Alkitab ada sahabat yang disebutkan di sini. Yakobus pasal 2 berkata demikian. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kalau saya dan saudara memperhatikan perjalanan hidup Abraham, dia menanti seorang anak itu 100 tahun umurnya. Baru dia punya anak yang dijanjikan, Iska. Ketika dia punya anak yang sangat dikasihi, Tuhan berkata,
serahkanlah Iskak. Disuruh mengkorbankan Iskak. Sebagai sahabatnya Allah, dia berjuang untuk memenuhi itu dengan keyakinan sahabatku ini tahu yang terbaik. Maka Abraham membawa Iskak naik ke atas Bukit Moria. Mempersiapkan dia untuk menjadi korban bakaran di hadapan Tuhan. Sudah ada kayu, Iskak sudah taruh di atas, sudah ada api. Lalu Tuhan berkata, berhenti, stop. Ada korban yang lain yang sudah dipersiapkan Tuhan sebagai pengganti. Seandainya hal penting ini tidak terjadi, wah betapa hancur hatinya, betul? Tapi hubungan Abraham dengan Allah sungguh-sungguh hubungan persahabatan yang indah. Dalam semua pergumulan masalah berkaitan dengan kehidupan termasuk keluarganya. Tuhan berkata, apakah aku harus kasih tahu Abraham ya apa yang akan terjadi? Karena Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lalu Tuhan sampaikan isi hatinya. Lalu terjadilah percakapan dengan Tuhan. Abraham berkata, gimana Tuhan kalau ada 50 orang percaya di sana? Kiranya engkau tidak memusnahkan tempat itu. Ternyata 50 enggak ada. Turun lagi, turun sampai yang terakhir Abraham berkata kalau ada 10 orang percaya. Kiranya Tuhan jangan memusnahkan kota itu. Ternyata 10 aja enggak ada Bapak Ibu. Tapi ini sebuah wujud. Abraham berjuang bicara terus terang dengan sahabatnya. Tuhan sampaikan isi hatinya kepada Abraham. Itulah persahabatan. Tuhan memberi yang terbaik. Abraham juga memberi yang terbaik. Abraham adalah sahabat Allah. Murid-murid Yesus adalah sahabat Allah. Sehingga Tuhan Yesus ketika meninggalkan murid-muridnya, dia dengan tenang pergi naik ke surga. Karena dia tahu sahabat-sahabatnya ini akan menjadi orang-orang yang mengerjakan tugas yang dia berikan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah saudara dan saya saat ini sudah bisa menyebut diri, aku sahabat Yesus, aku sahabatnya Allah? Kalau Tuhan pasti menempatkan saudara sebagai sahabatnya, memperlakukan saudara sebagai sahabatnya. Tapi persoalannya adalah bagaimana pengakuan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita memperlakukan Tuhan sebagai sahabat kita? Banyak kali kita tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Tidak memperlakukan dia sebagai Bapa. Tidak memperlakukan dia sebagai guru, apalagi sebagai sahabatnya. Kadang-kadang kita terlalu merendahkan Tuhan dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Ilustrasinya gini Bapak Ibu. Ketika misalnya kita mau berangkat ke gereja, naik sepeda motor, kita doa, Tuhan tolong jaga rumah saya ya, biar aman gak ada pencuri. Terus saya naik motor, selesai sampai di gereja, parkir. Tuhan, saya mau ibadah dengan tenang. Tolong jaga motor saya ya Tuhan. Saudara mikirkan gak itu? Loh, yang biasanya disuruh jaga rumah siapa? Satpam. Yang biasanya disuruh jaga motor siapa? Tukang parkir. Tapi kita menyuruh Tuhan untuk jaga rumah, jaga motor, jaga segala sesuatu milik kita, betul? Kadang-kadang kita memperlakukan Tuhan demikian rendah. Kita berkata, aku mengasihimu Tuhan, tapi disuruh ini, disuruh itu gitu ya. Ada banyak orang ketika keinginannya tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Marah sama Tuhan. Pulang dari gereja, rumahnya kebakaran karena lupa matikan kompor. Terus kita berkata, Tuhan ini gimana sih?
Aku tuh datang beribadah menyembahmu, kok Tuhan gak jaga rumah saya? Wis mulai sekarang saya gak ke gereja lagi. Wis, ada yang begitu? Pasti gak ada di sini ya. Bapak Ibu Saudara, mari kadang kita memperlakukan Tuhan itu tidak selayaknya. Kita minta dia jadi satpam, kita minta dia jadi tukang parkir, kadang-kadang kita minta dia jadi mak comblang. Tuhan, aku udah lama nih gak dapat pacar, kirim orang yang cocok ya Tuhan besok ya. Kadang-kadang kita perlakukan dia seperti kasir. Tuhan, besok aku harus bayar sekolah, kirim duit ya. Kalau enggak saya gak mau berangkat gereja lagi, wise gitu ya. Siapakah Tuhan? Bagaimana pengakuan saudara terhadap Tuhan? Layakkah kita menyebut diri sebagai sahabatnya Allah? Bersahabat bukan tentang bagaimana kita mempercayainya, tapi bagaimana kita dipercayai olehnya. Pasti kita bisa mempercayai Tuhan. Pasti kita bisa menaruh semua pergumulan hidup kepada Dia. Pasti kita bisa bersandar apapun masalahnya. Pasti kita diberi kesempatan curhat apapun pergumulan kita. Tapi persoalannya, apakah saya dan saudara memperlakukan Tuhan Yesus sebagai sahabat buat kita? Apakah kita memperlakukan dia sebagai sahabat selayaknya? Bisakah kita menjadi orang yang dipercayai oleh Tuhan? Ketika Tuhan berkata, taat, setia, saling mengasihi, pergi, hasilkan buah. Kita taat enggak? Kita lakukan itu enggak? Kalau punya sahabat pengennya kontak terus ya. WA, telepon, berapa kali dalam sehari saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mengkhususkan waktu kencan dengan Tuhan Yesus. Mengkhususkan waktu berjumpa, ngobrol, mendengarkan dia dan kita pun didengar oleh dia. Mari ubah perilaku kita kepada Tuhan selama ini. Mungkin kita kurang menyadari bahwa seringkali saya ini terlalu memperlakukan Tuhan sangat rendah. Hari ini saya perbaiki itu. Saya tidak perlu mencari teman di mana-mana. Tidak perlu cari kegiatan supaya saya lupa persoalan saya. Tapi yang paling penting adalah cari Tuhan. Maka saudara akan mengalami kepenuhan karena dia adalah sahabat kita. Mari pertimbangkan hal ini. Tuhan adalah Allah dan kita adalah umatnya. Tuhan adalah Bapa dan kita adalah anaknya. Tuhan adalah guru dan kita adalah muridnya. Tuhan meningkatkan level relasinya dengan kita. Tidak sekedar sebagai Allah. Tidak sekedar sebagai Bapa. Tidak sekedar sebagai guru. Tapi dia menyebut kita sahabatnya. Levelnya sama Bapak Ibu. Saudara bisa jalan bareng dengan Tuhan. Saudara bisa ngobrol bareng dengan Tuhan. Tuhan itu tidak jauh. Yang saudara harus datang dengan semua ritual keagamaan. Tuhan menempatkan diri selevel dengan saya dan saudara. Dia adalah sahabat kita. Amin. Mari bertindak sebagai sahabat Allah yang sejati. Kalau Tuhan sudah memberi dirinya, memberi kasih yang terbesar, yaitu memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Relakah Bapak Ibu Saudara dengan melakukan totalitas terbaik dalam hidup bagi Tuhan? Kalau Tuhan berkata, jangan ke sana, saudara masih berkata apa? Nah Tuhan sayang, tapi kan gini, tapi kan gitu.
Mulai sekarang ketika Tuhan berkata jangan, lakukan dengan baik. Ketika Tuhan berkata kerjakan ini, lakukan dengan setia. Belajar memberikan totalitas hidup bagi Tuhan. Karena kita sahabatnya, mari mentaati semua perintahnya. Karena dia memenuhi semua keinginan kita. Tuhan berkata di ayat yang ke-16, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kenapa kalau kita berdoa kita kasih statement terakhir, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Karena kalimat ini kita sungguh-sungguh berharap supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikan kepada kita. Itu janji Tuhan Yesus. Jangan karena saudara ngefans ke Bapak ini ya Bapak itu harus ganti. Dalam nama Bu Kanti, wah enggak sampai doanya. Dalam nama Abu Nasoni, wah enggak sampai. Harus dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita pegang janji Tuhan. Dialah yang membuka pintu membuat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hal yang terakhir, kalau saudara menyebut diri sahabat Tuhan Yesus, mari menghasilkan buah yang tetap. Ceritakan siapa Tuhan kepada orang yang belum percaya. Ubahlah perilaku hidup saudara menjadi hidup yang berkenan di hadapannya. Jangan lagi egois, karena keselamatan itu juga bagi banyak orang yang lain. Kalau hari ini saya bertanya, di ruangan ini siapakah sahabat Allah? Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian sebagai silakan duduk Bapak Ibu. Shalom G2CC Family. Puji Tuhan, pagi ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Kanti Widya Stuti. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Ibu. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam gereja G2CC. Dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Kami menyambut keluarga Ibu Novi yang baru pertama kali datang. Mari Ibu silakan berdiri. Mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah online pukul 17 WIB di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Pada hari Rabu tanggal 8 Maret ada firman online via Zoom dan YouTube bersama Abu Nasoni Saluku pada pukul 19 WIB. Pada hari Jumat tanggal 10 Maret pukul 17 ada breakthrough prayer. Dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret di gereja pukul 16.30 ada ibadah youth. Ibadah sekolah minggu pada tanggal 12 Maret pukul 7 WIB di halaman gereja. Dan pada hari Minggu tanggal 12 Maret ada perjamuan kudus bersama Abu Nasoni Saluku. Dan pada tanggal 1 April nanti akan ada donor darah di halaman gedung gereja. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Tuhan memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, atau pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara online. Secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja sepekan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari Bapak Ibu kita akan berdiri bersama-sama berdoa untuk anak-anak kita. Kiranya mereka bisa menjadi anak-anak yang diberkati, dipelihara oleh Tuhan, membawa kemuliaan buat Tuhan hari lepas hari. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia dan suci. Saat ini kami memintakan berkat dari surga untuk anak-anak kami ini Tuhan. Anugerahkanlah kesehatan, anugerahkanlah kekuatan, anugerahkan pemeliharaan penyertaan dari Tuhan. Berikan kepada mereka kepandaian, berikan kepada mereka masa depan yang cerah. Tuntun mereka mengalami berbagai macam pergumulan hidup bersama denganmu ya Tuhan. Biarlah mereka mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Jadikanlah mereka anak-anak yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, menjadi bagian penting di dalam pembangunan jemaat Tuhan. Berkatilah mereka semua Tuhan, buat masa depan mereka, buat orang tua mereka. Penuhkanlah segala macam yang mereka butuhkan. Dan kiranya melalui itu, sebagaimana Tuhan mengasihi anak-anak pada masa lalu, kami pun meyakini Engkau mengasihi mereka satu demi satu. Pegang mereka, pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati orang tua mereka supaya bisa menjadi pendamping, pengasuh yang terbaik, menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan anak-anak kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persilakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari Abuna dan seluruh leader dan jemaat kepada pelayanan Bu Kanti. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, segala pekerjaan kami, segala kesehatan kami, segala apa yang telah kami tabur ya Tuhan. Tuhan memperhitungkan kembali ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan pada waktu kami keluar dan pada waktu kami masuk. Berkatilah semua yang dikerjakan oleh kedua tangan kami dibuat berhasil. Sehingga jika kami memiliki hutang, Engkau memberkati seluruh pekerjaan kami sehingga kami dapat membayar seluruh hutang kami. Terima kasih Tuhan, jika kami sakit Tuhan, biarlah Tuhan yang menyentuh bagian tubuh kami yang lemah dan diberikanlah kesembuhan. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Percaya
Silakan duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh sejenak.